Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, serta taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari yang dingin ini Allah masih menuntun kita, Allah masih membangunkan kita dari tidur kita dan bersama-sama bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah di mushola An-Nur yang kita cintai ini, dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang hukum orang yang berhaji qiron, ya. Haji qiron. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan berhaji itu ada 3 istilah, ya, ada haji qiron, haji ifrad, dan haji tamattu, ya. Jadi nanti kita sedikit
kita sepilkan, kita sampaikan agar ya kita lebih paham lagi, karena bagi orang awam ya berangkat haji aja kayak gitu, tapi nggak tahu ini istilahnya apa, nanti seperti apa pelaksanaannya. Imam Malik ya, kita karena kajiannya selalu perbandingan ya, apa yang disampaikan oleh para imam mazhab itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat tentang orang berhaji kiron. Jadi haji kiron itu secara pengertian namanya kiron, ya kiron itu bersamaan, ya bersamaan atau menggabungkan. Jadi antara haji dan umroh, niat haji dan umroh jadi satu. Jadi panjenengan waktu memasuki miqat kan mengenakan ihram. Nah, di situ sudah memiliki niat. Nah, niat haji ya, dan umroh. Haji dan umroh. Jadi tidak sendiri-sendiri niatnya, karena pelaksanaannya mungkin jenengan datang di gelombang pertama, gelombang kedua itu kan langsung ke Mekah ya, langsung ke Mekah. Nah di situ biasanya orang umroh dulu ya, tapi niat ini harus sudah dilangsungkan dengan haji, karena selesai umrohnya tidak langsung mentahallul, mencukur rambut dan tidak melepas pakaian sampai nanti di hari wukuf Arafah dia tetap mengenakan dua handuk ya, izar dan rida, pakaian bawah dan atas. Nah ini memang berat untuk pelaksanaan ibadah haji kiron ini ya. Jadi karena apalagi pelaksanaan hajinya di musim dingin, nah itu orang yang kedinginan luar biasa ya, kalau hanya dua ini. Dan selama itu juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Mengenakan pakaian biasa saja tidak boleh, karena memang dia sudah memiliki niat untuk melaksanakan haji kiron. Nah gitu ya. Jadi kalau panjenengan pas musim haji di sana, kok ada orang itu tidak mengenakan pakaian biasa, kok masih pakai atasan dan bawahan kain ihram. Nah, itu mungkin dia memiliki niat untuk melaksanakan haji kiron. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat tentang orang yang berhaji kiron yang tidak melakukan salah satu rukunnya. Nah, jadi apakah ada dam, ada denda, ya, atau gimana? Apakah wajib mengqadha haji saja atau mengqadha haji sekaligus umroh? Ya, kalau ada salah satu yang tidak dilaksanakan. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, ia harus mengqadhanya dengan haji kiron. Ya, tadi saya sampaikan haji kiron itu umroh dan haji dalam satu niat. Ya. Yakni haji dan umroh karena ia harus mengqadha seperti yang diwajibkan kepadanya. Ya, seperti yang diwajibkan kepadanya. Ya, apa saja kewajiban haji, kewajiban umrohnya, dia harus lakukan semuanya. Nah, dan kata Imam Abu Hanifah, nah ini beda lagi. Ia hanya mengqadha haji saja karena ia telah melakukan tawaf untuk umrohnya. Jadi ia hanya mengqadha apa yang tidak ia lakukan. Jadi namanya mengqadha itu mengganti apa yang belum dilakukan. Ya, kalau orang haji dan umroh ada yang belum dikerjakan, kalau itu memang rukun atau wajib, nah bagaimana ada ketentuan-ketentuannya? Kemarin kalau ada salah satu rukun haji kok tidak dilakukan, maka dia harus bayar dam dan lain sebagainya. Nah,
menurut mayoritas ulama, orang yang meninggalkan salah satu rukun haji, ya, ia tidak boleh meneruskan ihramnya terus-menerus sampai tahun depan. Berarti di situ sudah cukup berhenti dan tahun depan harus mengulangi haji lagi. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Karena salah satu rukun, ya, rukun haji itu kalau ditinggal, contoh rukun sholat, kalau ditinggalkan sholatnya kan tidak sah. Demikian juga rukun haji, kalau salah satu rukun haji ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Maka ketika ingin melaksanakan haji, ya harus diulangi lagi, Mengapa toh kok haji? Nah, ini sebagian yang dalam kemampuan secara rezeki kok Allah belum memberikan kemampuan, jangan khawatir, memang benar al-hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali surga. Namun, ya, bagi orang yang oleh Allah tidak dimampukan untuk melaksanakan haji, jangan berkecil hati. Ada hal-hal yang bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya haji, dan itu sempurna. Ya, sudah pernah saya sampaikan, orang yang melakukan sholat jamaah, kemudian dia melakukan aktivitas zikir, wirid, kajian atau apa di dalam masjid sampai menunggu waktu syuruk, ya, waktu terbitnya matahari, maka kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi terus kemudian, wah, saya mending itu aja yang gratis. Ya, berarti kalau orang yang memiliki pemikiran seperti ini, ya pemikirannya adalah pemikiran yang bagi orang pelit lah. Wong diberi kelebihan rezeki oleh Allah, tapi mikirnya seperti itu. Ya, saya yakin semua orang Islam memiliki azam, memiliki niat untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5 ini. Saya yakin, ya. Tapi saya pernah mendengar salah satu, ya, orang Islam bilang gini, saya waktu itu dapat proyek tol, ya, uangnya miliaran, tapi dia nggak mau berangkat haji. Alasannya apa? Saya tidak ingin dipanggil, saya tidak ingin mendapatkan pangkat haji, seperti itu. Padahal haji ini bukan pangkat, tapi adalah merupakan sebuah kewajiban rukun Islam. Jadi perlu dimengerti, ya. Ini bukan pangkat, bukan ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, tapi ini merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5, karena haji merupakan penyempurna, ya, penyempurna. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga kemabruran ini ya luar biasa sulit, ya, sulit, karena itu sampai meninggalkan, ya, tidak hanya pelaksanaan hajinya saja, ya, saat di Mekah, di Madinah untuk bisa mabrur, tapi bagaimana sepulang dari tanah suci dan sampai meninggal dunia itu untuk menjaga kemabruran itu. Ya, mungkin orang baru pulang, ya bisa saja karena di Madinah sudah dilatih dengan arba'in, sholat arba'in, yakni sholat yang 40 waktu secara berjamaah tepat waktu. Nah, kemudian sampai di sini kembali lagi, ya enggak, karena di 40 waktu menurut penelitian, kalau seseorang ingin mengerjakan, ingin menjadi rutinitas, ingin menjadi orang yang habit dalam suatu hal, lakukan selama 40 kali.
ya dia akan nyaman. Kalau 40 kali dia melakukan sholat berjamaah tidak bolong, maka insya Allah akan rutin, ya. Nah, ini sudah dipraktekkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah saat melaksanakan ibadah haji. Ini ada anjuran untuk mengambil arba'in. Arba'in itu artinya adalah 40. Maksudnya adalah 40 waktu sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mayoritas ulama, orang yang meninggalkan salah satu rukun haji, ia tidak boleh meneruskan ihramnya terus-menerus sampai tahun depan. Inilah pendapat pilihan Imam Malik. Ya, memang Imam Malik imam yang paling keras ya dalam segala pendapat. Jadi seperti itu. Kalau nih ya, kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi ini agak longgar, tapi Imam Malik luar biasa. Tetapi yang memperbolehkan hal itu untuk menggugurkan terkena kewajiban dam. Ya, Imam Malik karena ini sudah batal ibaratnya karena tidak melakukan salah satu rukun dan memiliki niat untuk mengganti di tahun depan, dia tidak ada kewajiban untuk membayar dam. Dam itu kan dari bahasa Arab damun, artinya darah. Maksudnya adalah menyembelih binatang kurban, mengalirkan darah, bisa seekor unta, seekor kambing, atau seekor sapi. Dam, ya. Dan ia tidak perlu bertahalul umroh, ya, karena memang secara syariat hakikatnya orang ini hajinya batal gitu aja, umrohnya batal, maka dia tidak perlu menyempurnakan, ya, tidak perlu bertahalul umrohnya. Tahalul itu kan ya mencukur rambut. Maka bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, kalau memang awal pertama kali melaksanakan, ya lebih baik ikut ya bimbingan, ya ada mutawifnya yang siap membimbing, mendampingi untuk pelaksanaan haji dan umroh kita, agar apa? Ya, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diambil dari manasiknya atau perjalanan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi memang ibadah haji, ibadah umroh itu Bapak Ibu, ada manasiknya itu diambil ya dari perjalanan hidup, perjalanan ibadahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya. Contoh saat sa'i, di mana kisahnya adalah Ibu Hajar waktu itu ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim, sedangkan waktu itu Ismail masih kecil. Ibu Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Nah, kemudian ketemulah sumur Zam-Zam. Nah, itu. Terus ini melempar jumroh, terus menyembelih binatang korban, ya. Itu diambil dari perjalanan kisahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran itu, perjalanan itu untuk dijadikan manasik haji bagi umat Islam di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Akar perbedaan mereka, ya, para ulama, imam-imam tadi, dalam masalah ini terletak pada perbedaan mereka tentang orang yang berihram haji di luar bulan-bulan haji. Ya, orang ihram di luar bulan-bulan haji. Yang dimaksud bulan-bulan haji itu kapan toh? Yang dimaksud
dengan bulan-bulan haji adalah mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu adalah bulan-bulan haji. Kalau di luar itu, setelah pelaksanaan ibadah haji, contoh bulan Muharram sampai bulan Ramadan, itu di luar bulan-bulan haji. Ya. Kalau dulu ada istilah haji yang berangkat sendiri, mandiri, ya, tidak melalui pemerintah, berangkat niatnya umroh, tapi kemudian di sana tidak pulang. Kalau bulan Ramadan, ya, contoh bulan Ramadan itu bebas, ya, maksudnya bebas itu orang umroh dibuka lebar-lebar, kemudian dia tidak mau pulang sampai menunggu untuk pelaksanaan ibadah haji, ya, mungkin 3-4 bulan dia untuk agar bisa melaksanakan ibadah haji, dan mungkin harganya lebih miring. Tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang, ya, sekarang itu sudah penertiban luar biasa. Bahkan para askari, ya, para tentara, para polisi di sana mencari tempat-tempat penampungan orang-orang yang memang dia datang untuk umroh tapi menunggu sampai pelaksanaan ibadah haji. Ya, ini memang dibersihkan itu biasanya bulan-bulan setelah bulan ini, bulan Ramadan. Jadi itu harus hati-hati agar tidak tertipu lah, karena sekarang banyak seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama yang menganggap ia masih berstatus orang yang ihram tidak memperbolehkan orang yang meninggalkan salah satu rukun haji untuk tetap berihram sampai tahun depan. Maksudnya ya, kalau memang haji atau rukun-rukun haji atau umroh tadi ditinggalkan, ya berhenti di situ. Maksudnya berhenti, tidak bisa melanjutkan, dan tahun depan dia harus melakukan umroh atau haji lagi, kayak gitu. Jadi memang berat, ya, memang berat, karena apalagi kalau dari Indonesia kita harus menunggu daftar tunggu, bayarnya mahal, daftar tunggunya lama, ya, sampai 35 tahun sekarang. Ya, tapi tidak perlu berkecil hati, ya. Kalau memang sudah ada niat, ya tetap daftarkan saja. Kalau sudah ada dana, ini nanti usia kita tidak sampai, ya kita sudah punya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kadang ada yang bertanya, Pak, lebih baik mana, lebih utama mana, saya mendaftarkan haji atau berumrah dulu? Kalau seperti itu, kata ini, kita mau melaksanakan sunnah dulu atau wajib dulu? Nah, gitu. Kalau wajib itu kan, kewajiban itu kan haji, kalau umroh itu sunnah. Nah, kalau memang punya duit, ya kita daftar haji dulu, baru pelaksanaan umroh sambil menunggu hajinya. Tapi memang ini menjadi suatu perbedaan pendapat yang sulit, ya, di mana ingin melaksanakan kewajiban atau untuk mendaftar haji, satu sisi lama, ya, ingin segera berangkat menuju Mekah Madinah dengan umroh, itu merupakan sunnah. Kita melaksanakan sunnah, satu sisi meninggalkan kewajiban karena duitnya jompon, hanya bisa untuk melaksanakan umroh saja. Ya, tapi kalau hanya mendaftar haji saja, lama sekali, belum tentu usia kita nyampe. Nah, ini suatu pilihan yang sulit. Tapi ada ulama yang mengatakan, ya laksanakan umroh dulu juga ada sambil, tapi itu merupakan sunnah. Kita mendahulukan sunnah, meninggalkan kewajiban.
Nah, gitu lagi. Ada ulama yang menyampaikan ya tetap daftar haji dulu. Nah, gitu loh. Nah, kayak gitu. Memang ini suatu pilihan ya. Tapi tidak usah berkecil hati. Ya pokoknya punya niat haji ya haji, umroh ya umroh. Silahkan mau memilih ya dengan berbagai pertimbangan ya, pertimbangan usia mungkin, pendanaan mungkin ya, keamanan mungkin kayak gitu. Jadi tidak perlu terlalu banyak pertimbangan kemudian kita ragu dan tidak mendaftar data, tidak berangkat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sangat menjadi apa ya? Menjadi satu yang tidak mendapatkan semuanya gitu loh. Nah, tidak mendapatkan nilai atau pahala niatnya pun tidak ada karena ya tadi ada keraguan, ada banyak pertimbangan. Jadi itulah tentang kafarat ya yang diwajibkan berdasarkan nas dalam ibadah haji. Jadi tata cara mengqadha haji yang tidak dilakukan dan yang batal, dan tata cara tahalul yang meninggalkan salah satu rukun haji ya, itu kita sudah bahas bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan sedikit tentang ini tadi tentang qiron ya. Qiron sudah saya sampaikan bahwa qiron itu jama'u syai' ila syai', menggabungkan satu hal kepada hal yang lain ya. Qiron, corona ya. Kalau dulu corona atau covid ya, corona. Qiron di sini adalah istilah dalam hal haji. Dan haji qiron ini sesuai yang dilakukan oleh istrinya baginda Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu an. Ya, jadi kita tidak perlu ragu-ragu untuk melaksanakan ini. Tentang apa haji yang afdol, apakah qiron, apakah tamato atau ifrad, ya bulan-bulan haji. Tidak kemudian sebelum bulan Ramadan datang ke sana untuk melakukan umroh, kemudian dia menggabungkan niat haji. Lama banget. Tadi saya sampaikan kalau orang haji qiron itu ya dia dari niat awal sampai pelaksanaan berhaji tanggal 9 Hijjah atau tanggal 10 Dzulhijjahnya itu baru bisa lepaskan ihramnya. Tapi kalau kita menunggu berbulan-bulan itu berat ya. Makanya ini kita harus pertimbangkan. Kalau ingin niat haji qiron ya ambil waktu yang sudah mendekati tanggal 9, tanggal 10 untuk melaksanakan umrohnya. Mungkin kalau kita dari Indonesia, jamaah haji Indonesia yang gelombang kedua yang langsung ke Mekah datang tanggal 1 Dzulhijjah, ini mungkin hanya 9 atau 10 hari kita bisa bertahan. Tapi kalau masih sebulan tidak ganti pakaian, hanya izar dan rida itu ya kita repot. Dan mandi tidak boleh pakai sabun wangi, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya ini kan repot sekali ya, memberatkan maksudnya. Kalau praktek menggabungkan ibadah haji dengan umroh ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis Nabi kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amun hajil wada faminna min ahlil bi umrah wa minna min ahlil bi hajatin wa umrah wa minna min ahlil hajja wa ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Fa amma man ahlul bihaj au jama al hajj wal umrah lam yahillu hatta kana yauman nahr.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun haji wada. Jadi Rasulullah SAW itu melaksanakan haji hanya sekali, Bapak Ibu. Rasulullah sebagai teladan kita, ya, sebagai Nabi kita, melaksanakan ibadah haji hanya satu kali, diingat. Jadi wajib haji itu hanya sekali. Tapi kalau Rasulullah untuk melaksanakan umrah berkali-kali memang, ya. Tapi haji ya hanya sekali menjelang meninggalnya beliau. Nah, makanya hajinya disebut haji wada. Dan bahkan di haji wada ini haji perpisahan, haji terakhirnya Rasulullah, beliau mendapat ayat terakhir, ya, mendapat ayat terakhir, yakni surat apa itu? Surat Ali Imran ayat 3 itu ya yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamatina. Dino iki, hari ini, akmaltu lakum, sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya, kalau ada kata-kata sempurna, berarti di situ sudah ada finish, ya, akan finish. Ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu ini, ayat ini, wah, tanggapan dari sahabat-sahabat itu luar biasa. Ada yang bergembira, ada yang menangis. Loh, mengapa kok ada yang menangis, ada yang bergembira? Kalau ada kata-kata sempurna, kalau yang menyambut dengan gembira, wah, berarti alhamdulillah Islam sudah sempurna, kita tinggal melaksanakan, tinggal menjalankan dan sebagainya. Di satu sisi ada sahabat yang menangis, terutama Abu Bakar, ya, sebagai mertua. Kalau sudah sempurna, berarti tidak lama lagi Rasulullah akan meninggal ibaratnya. Nah, ini kan wah, akhirnya terjadi ya, ada dua kelompok ini, orang yang senang, ada orang yang sedih, ada yang menangis, ada yang bergembira karena Islam sudah sempurna. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ya, dan aku sempurna atasmu nikmati atas nikmatku. Lah, kata-kata inilah yang membuat para sahabat nangis. Wa raditu lakumul islamatina, dan aku meridhoi, ya, untuk kalian Islam sebagai agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kata-kata ridho, ya, ridho ini memang luar biasa. Dan hidup kita di dunia ini tujuan utama adalah mencari ridho Allah, ridho Allah. Maka saya pernah menyampaikan materi tentang ridho, dan setiap kajian Ahad pagi ini saya juga ajarkan untuk paling tidak membaca raditu billahi rabba. Karena ketika kita sudah mendapatkan, kita ridho kepada Allah dan Allah ridho pada kita, itu semuanya sudah luar biasa. Jaminannya adalah surga. Karena apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, ini kan ketika Allah sudah meridhoi kalian, dan Allah juga meridhoi kita, ridho dengan Allah, dan Allah juga ridho dengan kita. Ridho itu rela, orang bahasa Indonesia, rela. Rela dengan ketentuan yang Allah berikan, rela dengan apa yang Allah ajarkan, rela untuk mengerjakan perintahnya, rela meninggalkan larangannya, ya, rela menjalankan, ya, sing sapa wonge, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak ridho atas ketetapanku, ya, walam yasbur alal balaya, dan tidak bersabar atas musibahku, fal yakhruj min ardi, maka silahkan keluar dari bumiku, wal yatlub rabban siwaya,
dan silahkan mencari Tuhan selain aku. Ini Allah tantang ya. Hadis qudsi itu hadis yang lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat yang begitu banyak. Kita diberi hidup itu merupakan nikmat, apalagi kita diberi bisa memeluk agama Islam, mencari Islam sebagai agama, itu semua nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling utama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini, ya, ada yang Allah beri nikmat Islam, ada yang tidak menerima Islam sebagai agama. Maka ketika kita sebagai orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa keimanan, keislaman, ini adalah nikmat yang paling utama, ya. Nah, kita perlu syukuri dengan apa? Ya dengan keislaman itu. Kita disuruh apa, kita lakukan. Kita diberi nikmat oleh Allah dengan tubuh yang sempurna, dengan masih diberi kepala, mata, tangan, kaki. Ya, kita bersyukur. Gimana cara mensyukurinya? Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk menjalankan perintahnya. Kita diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah hidup. Ya, contohnya. Ya, ini luar biasa. Karena dengan hidup ini, ya, diberi tubuh ini, dengan tubuh inilah kita bisa mendapatkan, kita bisa menjalankan perintahnya, dan kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ketika kita sudah terpisah antara ruh dan jasad, yaitu namanya bukan manusia lagi, tapi namanya jenazah. Ya. Maka ya kita masih diberi kesempatan hidup, ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri. Nah, kalau kita tidak mau bersyukur dan tidak rela, tidak ridho dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah, kemudian kita tidak mau bersabar dengan ujian yang Allah berikan, ya tadi silahkan keluar. Ujian Allah kan kebaikan, maksudnya ada satu sisi itu merupakan kemurahan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang menurut kita. Ada satu sisi ujian itu dengan kemiskinan, ada kekayaan, ya. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya biasa saja, kita bersabar, bersyukur, ridho, bersabar. Kalau kita tidak mau bersabar, ya silahkan tadi suruh keluar dari bumi Allah. Nah, kalau suruh keluar dari bumi Allah, kita kemana? Apakah kita mau pergi ke planet yang lain? Dan itu juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita disuruh mencari Tuhan selain Allah. Falyatul perban siwaya. Nah, maka dari itu ya sudahlah, sebagai umat Islam kita bersyukur, ridho, ya, karena ridho ini yang perlu kita jaga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah meridhai mereka dan kita juga meridhai Allah. Ridho Allah sebagai Tuhan kita. Nah, itu semua bisa kita lakukan kalau khasya rabbah, dzalika liman khasya rabbah. Orang yang bisa mendapatkan ridho Allah dan kita bisa ridho Allah sebagai Tuhan, itu bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah itu menakut-nakuti kita, tapi karena kita tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Rabb, pengatur alam semesta ini,
ya wajib kita tunduk atas ketentuan-ketentuannya, ketetapan-ketetapannya. Nah, kalau begitu ya, maka ada ulama yang mengajarkan mendapat ridho Allah ya tetap harus diterima, dilakukan. Ya. Ridho memang ini susah. Ya, ridho, mencari ridho Allah. Dan Bapak Ibu, ternyata dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini yang perlu kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan amalan mana yang kita tidak tahu yang bisa menyebabkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh banyak kasus ya, ada banyak kisah. Ada seorang wanita pelacur yang dia memberi minum ya, seekor anjing karena Allah ridho. Orang ini memberi pertolongan pada seekor anjing yang sangat membutuhkan karena Allah ridho, walaupun dia seorang pelacur, di mana pelacur ini ya dunianya dunia gelap ya, sesuatu pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah, tapi karena orang ini ya, pelacur ini memberi minum seekor anjing, binatang anjing tadi, Allah meridhai, maka itu menjadi lantaran, menjadi penyebab dimasukkannya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah lagi, mungkin orang menganggap ini satu hal yang sepele. Mungkin di jalan ada paku, ada duri, kemudian seseorang ini menyingkirkan agar orang yang melewati jalan ini tidak terkena masalah. Mungkin orang mau berangkat ke masjid, orang berangkat ngaji, orang berangkat kerja atau apa, ya tidak ada halangan, dia singkirkan. Karena dengan pekerjaan ini menjadikan Allah ridho kepadanya, kan kita tidak tahu, ya. Makanya kita tidak tahu amalan mana yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya apa? Nah, tadi jangan menyampaikan haji. Nah, saya sampaikan haji ini bukan hanya bukan untuk mencari titel panggilan Pak Haji, Bu Haji, tapi di sini ada kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mendapatkan ridhonya. Demikian kata kita sholat tadi, ya, kita melakukan amalan-amalan kewajiban-kewajiban kita yang kita cari, yang kita cari adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun amalan itu, sekecil apapun, kalau itu memang menjadi jalan mendapatkan ridhonya Allah, ya kita berusaha untuk melakukan. Kita enggak menyangka ternyata, contoh, ternyata yang mendapatkan ridho Allah itu menyantuni anak-anak yatim atau memberi bantuan apa. Nah, itu menjadi jalan pahala, jalan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali lagi dalam hal haji, ya, haji kiron, ya, haji kiron. Haji ada kiron, haji ifrad. Ya, haji ifrad itu adalah haji di mana kita melaksanakan ibadah haji niat dari rumah, hanya murni untuk melaksanakan haji dan tidak ada untuk melaksanakan umroh. Contoh, mungkin kita datang dari Indonesia langsung ya menuju Mina, menuju Arafah untuk wukuf. Selesai pelaksanaan melompat jumrah, ya, kemudian kita tawaf ifadah, ya, dan kemudian tahallul, ya, kita pulang, ya, maksudnya kita selesai
untuk melempar jumroh ya sampai nginep 3 hari atau 2 hari itu kita pulang, tidak melaksanakan umroh sekalipun, itu namanya haji ifrad. Ifrad itu sendiri ya. Tapi kalau sudah sampai sana kan eman-eman Pak, masuk sana cuma haji tok. Makanya kan ada orang-orang yang haji plus sampai sana kok hajinya sebentar ya, tenanan pura, kadang gitu. Jangan haji Jakarta, tidak usah kita suudzon. Memang benar ada yang namanya haji ifrad itu orang-orang yang haji plus sampai sana sudah katakanlah tanggal 5, itu mungkin bisa mengambil haji kiron atau haji tamatuk, bahkan haji ifrad sekalipun. Tapi kayak gitu. Jadi tergantung niat mereka ya. Ya, kemudian baru melempar jumroh hari kedua tanggal 13 Dzulhijjah kok sudah sampai rumah lagi. Jadi kaji kok sediluk tok. Yang namanya haji tidak perlu lama-lama. Wong sebenarnya haji itu kan puncak haji adalah Arafah, langsung tawaf ifadah, kemudian balik lagi untuk melempar jumroh tanggal 11-12, langsung pulang. Tanggal 12 gasik melempar jumroh, bar sholat subuh, sampai sini tanggal 12 sore sudah nyampe. Kan tidak lama, paling seminggu gitu loh. Makanya saat para pejabat-pejabat untuk melaksanakan ibadah haji tidak lama-lama, karena memang ya di samping dia berangkatnya biaya gratis ya, untuk ngurusi urusan-urusan negara yang perlu diselesaikan. Haji tamattu ya, haji kiron, haji ifrad, dan haji tamattu. Disebut tamattu adalah haji yang bisa bersenang-senang. Tamattu ya, tamattu itu orang melaksanakan ibadah haji, tapi sebelum atau sesudah melaksanakan ibadah haji ini dia di bulan haji, maksudnya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia melakukan umroh. Dia melakukan umroh, ya dari miqat sudah niat ihram umroh. Nah, setelah melaksanakan umroh selesai sempurna sampai tahallul, ya mencukur rambut, dia ganti pakaian, ganti pakaian biasa seperti ini, ya sesukanya. Ini khusus laki-laki Bapak Ibu ya. Kemudian jangan, istri saya kok masih pakai pakaian biasa Pak. Nah, ini memang ya kain ihramnya wanita ya Pak, seperti pakaian sehari-hari. Cuman jangan sampai berdandan menor. Ini banyak jamaah di Indonesia itu kalau di sana ya Allah moblong-moblong, gencone kandel ya. Nah, ini yang mengundang bahaya. Padahal di satu sisi orang sedang ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian, ya biasa saja ya. Nah, haji tamattu ya di bulan haji ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia melakukan umroh. Nah, setelah umroh ini selesai, dia sudah selesai sempurna. Dan kalau mau melanjutkan ibadah haji ya, nanti tanggal 9 atau tanggal 8 itu biasanya siap lagi niat ya, niat ihram untuk hajinya. Dimulai dari mana? Ya dari maktabnya, dari tempat tinggalnya, tidak perlu menuju ke Tanaim ya. Tanaim itu mikot terdekat. Biasanya orang kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah haji untuk mengambil umroh sunnah, ya mengambil mikotin Tanaim atau Masjid Tanaim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kalau sudah maksudnya setelah selesai melaksanakan umroh sempurna tadi, kita ganti pakaian biasa, dan itu ada ketentuannya. Kemudian mereka harus membayar dam, menyembelih binatang korban ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan sedikit, kalau ya ingin mengambil haji tamattu berarti dia harus membayar dam.
Damnya berupa menyembelih binatang korban atau sapi atau unta. Bagi yang mampu, yang bisa mendapatkan. Bagi yang tidak bisa, ya dia harus berpuasa selama 10 hari. 3 hari dilaksanakan selama pelaksanaan ibadah haji dan 7 hari dilaksanakan setelah pulang ke kampung halaman. Ya. Ini sudah saya sampaikan, hanya sepil saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Demikian kita bahas masalah ini, mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita. Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.